Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Nur Hidayat dengan NIM F1B019104 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsud angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas governansi dan media sosial dengan tema pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah. Buat teman-teman yang belum like, comment, and subscribe, silahkan untuk like, comment, and subscribe terlebih dahulu, karena satu like dari kalian sangat berharga bagi saya. Yap, kalau begitu, selamat menikmati videonya. Pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah. Maksud, tujuan, dan sasaran. 1. Maksud. Pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan media sosial di instansi pemerintah. 2. Tujuan. Tujuan pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah adalah menciptakan keterbukaan, komunikasi yang efektif dan interaktif, serta saling menguntungkan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan humas pemerintah. 3. Sasaran. Sasaran pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah adalah A. Tercapainya kesamaan pemahaman pemanfaatan media sosial sebagai salah satu peranti hubungan masyarakat di instansi pemerintah. B. Terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara instansi pemerintah dan media. C. Terwujudnya keterpaduan pengelolaan media sosial secara optimal, efektif, dan efisien. Yang terakhir, D. Terciptanya media sosial yang menghasilkan reputasi instansi pemerintah yang semakin baik. Selanjutnya adalah asas media sosial. 1. Faktual. Artinya, informasi berdasarkan pada data dan fakta yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum. 2. Disampaikan melalui media sosial sehingga dapat diakses dengan mudah. 3. Keikutsertaan atau participation dan keterlibatan atau engagement. Yang keempat, interaktif. Artinya, komunikasi bersifat dua arah. Yang kelima, harmonis. Terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Yang keenam, etis atau sesuai etika, kode etik, dan sopan santun. Yang ketujuh adalah kesetaraan. Artinya, hubungan kerja yang setara antara pemerintah dan pemangku kepentingan. 8. Profesional. Artinya, mengutamakan keahlian. Dan yang terakhir, ke-9 adalah akuntabel, yang berarti dapat dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis media sosial yang banyak digunakan di Indonesia diantaranya adalah A. Blog. Blog yaitu situs yang mempublikasikan informasi, pemikiran, renungan, gagasan, pengalaman atau produk, dan layanan seseorang atau suatu lembaga. B. Microblog yaitu situs media sosial yang memungkinkan para penggunanya menyampaikan pesan pendek, maksimal 140 karakter. C. Situs untuk berbagi atau media sharing, yaitu situs yang memungkinkan penggunanya menyebarkan gambar, video, atau materi presentasi dan mengunggahnya. D. Situs jejaring sosial, yaitu situs yang menghimpun anggotanya berdasarkan kesamaan tertentu, seperti kesamaan minat, hobi, sekolah, asal-usul, dan profesi. E. Wiki. Wiki merupakan situs yang memungkinkan para pesertanya berkolaborasi menciptakan sebuah karya. Misalnya Wikipedia yang merupakan ensiklopedia yang dikerjakan bersama-sama oleh berbagai pihak dan dapat diedit dan diperbaiki oleh siapa saja. F. Forum, yaitu situs yang memungkinkan para penggunanya membahas suatu topik tertentu. G. Situs review,
yaitu situs yang membahas hal-hal yang disukai para pesertanya. Slide selanjutnya adalah manfaat media sosial. Media sosial harus dapat mengakomodasi kepentingan masing-masing instansi pemerintah dan masyarakat. Instansi pemerintah, dalam hal ini unit kerja humas pemerintah, harus dapat menyediakan dan menyampaikan informasi secara akurat, efisien, efektif, dan terjangkau, sehingga komunikasi instansi pemerintah dengan pemangku kepentingan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa manfaat dari media sosial antara lain: A. Menyebarluaskan informasi pemerintah agar menjangkau masyarakat. B. Membangun peran aparatur negara dan masyarakat melalui media sosial. C. Mensosialisasikan strategi dan tujuan pembangunan di masa depan. D. Membangun interaksi antara pemerintah dan masyarakat. E. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebijakan. Dan F. Menggali aspirasi, opini, dan melibatkan masyarakat. Selanjutnya adalah kategori manfaat. Kategori manfaat yang dapat diperoleh pemerintah dalam menggunakan media sosial meliputi: A. Efisiensi, yaitu dengan sumber daya yang relatif lebih sedikit dapat menjangkau masyarakat dengan cepat. B. Kemudahan layanan dan kenyamanan pengguna, yaitu mampu memberikan layanan masyarakat secara daring atau e-public service yang dapat diakses 24 jam dari seluruh dunia. C. Keterlibatan masyarakat, yaitu partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses demokrasi pemerintah atau e-demokrasi. Prinsip media sosial humas pemerintah. 1. Kredibel, artinya menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat, berimbang, dan keterwakilan. 2. Integritas, artinya menunjukkan sikap jujur dan menjaga etika. 3. Profesional, artinya memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan di bidangnya. 4. Responsif, artinya menanggapi masukan dengan cepat dan tepat. Yang kelima, integrasi, yaitu menyelaraskan penggunaan media sosial dengan media komunikasi lainnya, baik yang berbasis internet atau online maupun yang tidak berbasis internet atau offline. Yang keenam adalah keterwakilan, yaitu pesan yang disampaikan mewakili kepentingan instansi pemerintah, bukan kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu etika media sosial. 1. Menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah. 2. Memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas. 3. Menjaga kerahasiaan negara dan melaksanakan sumpah jabatan. 4. Menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah. 5. Menghormati kode etik pegawai negeri. 6. Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat, dan akurat. 7. Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi perorangan. 8. Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah pengelompokan media sosial. Media sosial dikelompokkan dalam beberapa jenis. Beberapa di antaranya adalah: 1. Media publikasi atau blog. Contohnya adalah Blogspot, Blogger, dan WordPress. Yang kedua adalah microblog. Contohnya Twitter dan Plurk. Yang ketiga adalah media berbagi atau media sharing. Contohnya YouTube, SlideShare, dan masih banyak lainnya. Yang keempat adalah media jejaring sosial seperti Facebook, Google+, LinkedIn, dan masih banyak lainnya. Yang kelima adalah media kolaborasi atau wiki seperti Wikipedia, Wikimapia, Wikileaks, dan lainnya. Yang keenam, forum diskusi. Contohnya adalah Kaskus. Yang ketujuh, media percakapan. Contohnya adalah Google Talk, Yahoo, Messenger, dan Skype. Yang kedelapan adalah situs ulasan atau review. Contohnya adalah Goodreads.
Selanjutnya yaitu segmentasi teknografis halayak. Segmentasi teknografis halayak terdiri dari 7 kelompok, yaitu 1. Kreator, yakni halayak yang memiliki sejumlah media sosial dan aktif mengisi dan memperbarui atau update. Yang kedua, konversasionalis, yakni halayak yang aktif membangun percakapan dengan memperbarui status atau update status dan paling sedikit seminggu sekali. Yang ketiga, kritik, yakni halayak yang lebih banyak menanggapi isi yang dibuat oleh orang lain. Yang keempat adalah collectors, yakni halayak yang mengunduh isinya dan menyimpan dengan teratur. Yang kelima adalah joiners, yakni halayak yang gemar bergabung di berbagai media jejaring sosial dan tidak terlalu aktif. Yang keenam adalah spectator, yakni halayak yang gemar menonton tetapi cenderung tidak memberikan komentar. Dan yang terakhir atau ketujuh adalah inaktif, yakni halayak yang tidak memiliki atau tidak mengikuti media sosial apapun. Selanjutnya adalah sarana dan pemanfaatan media sosial. 1. Sarana dan prasarana media sosial. Untuk menyelenggarakan komunikasi kehumasan melalui media sosial, diperlukan sarana komputer, personal, notebook, netbook, atau tablet komputer. Dan prasarananya berupa jaringan listrik serta jaringan internet yang terkoneksi dengan menggunakan modem atau fasilitas wifi atau menggunakan telepon seluler cerdas. Yang kedua adalah pengelolaan pemanfaatan media sosial, yaitu perencanaan media sosial secara sederhana. Perencanaan media sosial dapat dilakukan dengan metode People Objective Strategy Technique atau POST, yang merupakan 4 tahapan yang sangat penting dalam mengembangkan strategi media sosial. Selanjutnya adalah tahapan pengembangan media sosial. 4 tahapan pengembangan media sosial yaitu 1. Halayak atau people adalah penetapan halayak yang menjadi sasaran komunikasi instansi dan perilaku online halayak yang didasarkan pada segmentasi teknografis sosial. 2. Sasaran atau objectives adalah penentuan sasaran yang didasarkan pada kebutuhan instansi, yaitu mendengarkan aspirasi halayak dalam memperoleh masukan, mensosialisasikan informasi untuk membangun kesadaran atau memberdayakan halayak. Yang ketiga adalah strategi atau strategi, adalah cara instansi menentukan hubungan dengan halayak. Dan yang terakhir atau keempat adalah teknologi, adalah penentuan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan instansi memanfaatkan media sosial. Beberapa tujuan instansi pemerintah dalam pemanfaatan media sosial antara lain: 1. Menyimak atau listening, yaitu menyerap aspirasi kebutuhan halayak. 2. Berbicara atau talking, yaitu untuk menyebarluaskan pesan dan informasi. Yang ketiga, menyemangati atau energizing, yaitu untuk membangun semangat dan keterlibatan serta mendorong halayak menyebarluaskan pesan. Yang keempat adalah mendukung atau supporting, yaitu untuk membantu halayak agar saling mendukung. Dan yang terakhir atau kelima adalah merangkul atau embracing, yaitu untuk melibatkan halayak ke dalam kegiatan instansi. Selanjutnya adalah langkah pelaksanaan media sosial. 8 langkah pelaksanaan media sosial yaitu 1. Menentukan halayak sasaran yang tepat sesuai dengan segmentasi teknografis. 2. Memilih dan membuat akun media sosial yang sesuai dengan halayak sasaran. 3. Membuat dan mengunggah pesan dengan melakukan tagging. 4. Memantau percakapan. 5. Menjawab komentar, masukan, atau pertanyaan halayak. 6. Menganalisis dan menyaringkan seluruh masukan halayak atau wisdom of the crowd sebagai umpan balik bagi pembuatan atau perbaikan kebijakan. 7. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kegiatan, program, atau kebijakan sesuai dengan masukan dan aspirasi halayak. 8. Menyebarluaskan kebijakan dan tindak lanjut pelaksanaan program. Slide selanjutnya adalah kategori ukuran tingkat kembalian investasi.
Untuk mengukur tingkat kembalian investasi atau return of investment di media sosial dapat digunakan 5 kategori pengukuran, yaitu sebagai berikut. 1. Jangkauan. Untuk mengukur seberapa jauh jangkauan pesan mencapai halayaknya, digunakan tolak ukur antara lain adalah jumlah tautan link yang merujuk pesan yang disampaikan, jumlah tweet dan retweet tentang pesan yang dimuat, jumlah orang yang membicarakan pesan, dan jumlah hubungan baru yang terbentuk sebagai akibat isi yang bernilai atau valuable content. Yang kedua adalah frekuensi dan lalu lintas percakapan. Untuk mengukur frekuensi atau kuantitas percakapan digunakan sejumlah tolak ukur seperti jumlah kunjungan, jumlah pengunjung, jumlah kunjungan kembali, jumlah halaman yang dibaca atau page view, dan lama kunjungan ke suatu situs. Sedangkan untuk mengukur lalu lintas percakapan hanya digunakan jumlah kunjungan kembali, jumlah halaman yang dibaca, dan lama berkunjung ke suatu situs. Yang ketiga adalah percakapan dan keberhasilan. Jumlah pesan yang diklik halayak, jumlah pesan yang diunduh halayak, dan jumlah pesan yang diadopsi atau program yang kemudian diterima dan didukung halayak merupakan unsur yang perlu diperhitungkan dalam percakapan dan menentukan keberhasilan pemanfaatan media sosial. Selanjutnya adalah pengaruh. Unsur yang perlu diperhatikan untuk mengukur pengaruh dampak media sosial adalah kekerapan diskusi mengenai isi atau pesan tertentu yang disampaikan, komentar, dan efek penyebarluasan informasi atau komunikasi viral, misalnya melalui retweet, sharing, dan tagging. Yang kelima adalah keberlanjutan. Tolak ukur keberlanjutan komunitas adalah loyalitas, atau sekadar klien, atau hingga menjadi duta atau ambasador. Jumlah kunjungan kembali ke situs, dan tingkat keterlibatan atau engagement halayak. Selanjutnya adalah alat analisis media sosial. Untuk menganalisis percakapan media sosial, maka dapat menggunakan alat sebagai berikut. 1. Google Analytics. Tools gratis yang dapat diunduh secara percuma. Ini dapat melacak link yang masuk dan apa saja yang dikirimkan oleh penggunanya. 2. Omniture. Tools ini menyediakan layanan pelacakan apa saja yang terjadi di Facebook dan Twitter. Yang ketiga, Tweet Meme Analytics. Tools ini sangat berguna untuk mengetahui berapa banyak orang yang meretweet pesan pengguna. Yang keempat adalah Hootsuite. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat melihat apakah data klik diterjemahkan ke dalam transaksi atau tayangan di situs pengguna yang lain. Yang kelima adalah Bitly. Aplikasi ini dapat melacak berbagai informasi, misalnya jumlah klik, sumber lalu lintas, bahkan juga kapan klik dilakukan. Yang keenam adalah PostRank. Pada awalnya, aplikasi ini dikenal dengan nama IDRSS. PostRank memberikan informasi rinci keterlibatan sosial pada platform dan layanan lainnya. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat melihat pesan dan komentar dari situs lain tentang pengguna. Yang ketujuh adalah Social2. Aplikasi ini merupakan tools yang komprehensif untuk melakukan survei sosial dan pelacakan statistik sosial. Dan yang terakhir adalah Social Mention, yaitu cara kerja aplikasi ini sama dengan Google Alert, yakni mencari dan menganalisis pesan tertentu dari seluruh platform di seluruh dunia dan menyatukannya menjadi informasi terpadu. Selanjutnya adalah analisis pelacakan atau tracking analysis. Untuk melacak percakapan yang terjadi di media sosial, maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Website dan blog referrals. Dengan menggunakan alat analisis situs ini, pengguna dapat mempelajari bagaimana tamu mengunjungi situs pengguna. Yang kedua adalah Twitter Mention. Beragam aplikasi dan fungsi pencarian lanjutan atau advanced search function dari Twitter ini dapat membantu pengguna menganalisis siapa yang melakukan atau mengatakan sesuatu tentang pengguna melalui Twitter. Yang ketiga adalah website dan blog mention. Dengan menggunakan alat seperti Google Alert, pengguna dapat melacak percakapan yang menyinggung institusi pengguna di situs atau blog.
Dan yang keempat adalah social networking conversation, yaitu bermanfaat mencari untuk percakapan dan menyinggung institusi pengguna pada situs media jejaring sosial seperti Facebook dan LinkedIn. Selanjutnya adalah contoh kasus. Disdukcapil Kabupaten Purworejo sudah menerapkan metode pemanfaatan media sosial untuk sarana branding dan sebagai sarana untuk menghubungkan dengan masyarakat maupun dengan stakeholder. Beberapa jenis media sosial yang digunakan adalah website, Instagram, Facebook, YouTube, dan masih banyak media sosial lainnya. Tentunya penggunaan media sosial tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Pemanfaatan berbagai jenis media sosial tersebut digunakan untuk memberikan keterbukaan informasi publik maupun informasi pelayanan mengenai administrasi kependudukan. Selain itu, Disdukcapil Kabupaten Purworejo juga sudah membuat aplikasi Sindolala sebagai salah satu terobosan baru untuk mempermudah proses pemberian layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan PowerPoint. Yap, itulah tadi hasil pemaparan presentasi PowerPoint yang telah saya buat. Apabila ada kurang lebihnya, saya secara pribadi mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.